Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Im Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Lulutfiani. Saya dari program studi pendidikan agama Islam kelas 1B dengan NIM 2004140067. Di sini saya akan menjawab secara lisan pertanyaan mengenai ulangan tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian metodologi studi Islam dan sejarah perkembangan metodologi studi Islam. Metodologi sendiri berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau proses yang dilakukan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Kemudian studi tersebut juga mempunyai arti suatu kajian yang dilakukan untuk mendalami suatu ilmu. Kemudian dapat diartikan metodologi studi Islam adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk mempermudah pengkajian Islam. Kemudian sejarah perkembangan metodologi studi Islam. Pada abad ke-9 di Irak, ilmu agama Islam telah memperoleh bentuknya dan berkembang di dalam sekolah-sekolah sehingga terbentuknya tradisi retailer di kawasan Arab di masa pertengahan. Kemudian Richard C. Martin menjelaskan runtutan berkembangnya studi Islam, yaitu pertama pada fase pertama, kemudian pada fase perang salib dan kerajaan koloni, kemudian pada fase reformasi, kemudian ada fase yang terakhir itu fase penemuan dan penerapan. Pada fase pertama banyak bermunculan polemik teologis antara Muslim, Kristen dan Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi, Kristen Eropa berupaya untuk mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri mengenai agama Islam. Kemudian pada fase perang salib dan kerajaan koloni, pada abad ke-12 yang mana pasukan salib dan rahib-rahib yang menerjemahkan Al-Quran berperan sebagai pihak yang memerangi peradaban Islam, yang mana membuat batasan di selatan dan timur pada kerajaan Kristen Barat. Pada masa ini Peter Agung membuat komisi penerjemah dan penafsir teks-teks Islam berbahasa Arab. Dari karyanya yang paling terpenting itu adalah Apologi Al-Kindi, yang mana karya ini beredar di kalangan sarjana Kristen. Dari karya ini sarjana Eropa mulai melihat dunia Islam sebagai peradaban kaum terpelajar. Kemudian pada fase reformasi, pada fase ini kaum reformis memandang Saracen Turki bersama dengan gereja Roma sebagai anti Kristus. Kemudian kaum Protestan membandingkan antara Roma dan Islam, melihat Islam sebagai agama lain yang mempunyai haknya sendiri. Kemudian pada fase terakhir, fase penemuan dan penerangan, Islam berkembang pada di akhir abad 16 sampai 17 adalah suatu faktor dari kesadarannya Eropa akan agama Islam. Kemudian di akhir abad 18 beberapa sarjana melihat Nabi Muhammad sebagai dai agama yang lebih alami dan lebih rasional daripada Kristen. Kemudian nomor 2 mengenai ruang lingkup objek studi Islam. Untuk yang pertama itu yaitu Islam sebagai doktrin dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebenarannya bagi pemeluknya sudah sangat final atau absolut dan diterima apa adanya. Contohnya seperti ajaran dasarnya sudah tertuang di dalam kitab Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu Islam sebagai gejala budaya, yang mana segala sesuatu yang menjadi kreasi manusia yang berkaitan dengan agama, seperti Islam mengajarkan sholat, Islam mengajarkan puasa, zakat, ya, segala ajaran-ajaran yang sudah menjadi pokok Islam. Kemudian yang ketiga itu ada interaksi sosial. Islam sebagai interaksi sosial itu adalah realitas umat Islam gitu. Contohnya seperti majelis taklim, kemudian saling mengucap salam sesama saudara semuslim. Kemudian yang terakhir dimensi keilmuan dan dimensi keagamaan. Contoh dari dimensi keilmuan itu yaitu seperti ketika kita memilih kajian ilmu fikih untuk kita pelajari, itu menjadi dimensi keilmuan. Kemudian untuk dimensi keagamaan itu yaitu ketika kita memilih agama Islam untuk kita yakini menjadi agama kita dengan berbagai macam budaya yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah Orientalisme. Orientalisme adalah kata serapan dari bahasa Belanda, yang mana Orient diartikan timur. Menurut geografis dapat diartikan sebagai dunia timur. Menurut etnologis dapat diartikan sebagai bangsa-bangsa di
di timur. Orientalis adalah suatu kata suatu kata nama sebutan yang menggambarkan seseorang yang ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan bangsa-bangsa timur. Kemudian sedangkan orientalisme atau orientalism mempunyai arti yang menunjukkan suatu pemahaman. Jadi orientalisme adalah suatu paham atau aliran yang menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan bangsa-bangsa di timur beserta sekitarnya. Jadi orientalisme adalah kegiatan ahli ketimuran barat tentang agama-agama timur, khususnya agama Islam. Kemudian oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris oksiden yang mana berarti barat. Kemudian oksidentalisme ini adalah lawan dari orientalisme, yang mana oksidentalisme adalah gerakan orang-orang timur yang mengkaji keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang bersifat netral. Kemudian apa sebab munculnya oksidentalisme dan orientalisme? Awal mula munculnya orientalisme itu adalah dari adanya peperangan pada zaman purbakala di zaman orientalisme yang merebutkan wilayah, yang mana ada wilayah Asia yang diperebutkan. Kemudian dari wilayah Asia ini orientalisme mengenal Islam dan ingin merebut wilayah Asia. Maka dari itu dengan cara melalui agama Islam, dengan cara selalu mencari kelemahan agama Islam, untuk menjatuhkan agama Islam, mencari segala keburukannya dan kekurangan agama Islam untuk menjatuhkan agama Islam. Dari situ muncullah oksidentalisme, yang mana oksidentalisme ini adalah respon dari orientalisme yang mana telah banyak beredar esternisasi dan orientalisme. Maka dari itu Islam tidak tinggal diam, maka muncullah oksidentalisme. Kemudian nomor 4 yaitu mengenai perbedaan metode dalam beragama, yaitu ada yang pertama itu ada metode tradisional, kemudian metode formal, kemudian metode rasional, dan metode pendahulu. Yang pertama metode tradisional. Metode tradisional ini adalah cara beragama dengan berdasarkan tradisi nenek moyang, leluhur, atau orang-orang angkatan sebelumnya. Mereka ini sangat kuat dalam beragama. Mereka itu tidak sulit untuk berpindah agama, sulit untuk menerima hal-hal keagamaan yang baru, dan tidak berniat untuk berpindah agama. Kemudian metode formal ini adalah cara beragama yang dengan formalitas lingkungannya atau masyarakatnya. Mereka ini tidak kuat dalam beragama, mereka mudah merubah cara beragama jika mereka berpindah lingkungan dengan masyarakat yang berbeda cara beragamanya. Kemudian metode rasional, yang mana cara beragama berdasarkan rasio sebisanya. Jadi mereka selalu memahami dan menghayati agama mereka dengan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Mereka berasal dari orang-orang yang beragama dengan cara tradisional dan formal, bahkan juga tidak beragama. Kemudian dengan metode pendahulu, cara beragama berdasarkan dengan akal dan hati di bawah wahyu, yang mana mereka selalu memahami dan menghayati agama mereka dengan ilmu, dengan pengamalan, dan dengan penyebaran atau dakwah. Kemudian mereka selalu mencari ilmu dari orang-orang yang mereka anggap sebagai ahli ilmu agama. Kemudian nomor 5 yaitu perbedaan tadi Islam dalam pendekatan nakli, akli, dan kasfi. Untuk yang pertama, dalam pendekatan nakli, pendekatan ini langsung menjuru kepada makna harfiah atau makna tekstual dari Al-Quran dan Sunnah tanpa memberikan akal atau pemikiran lainnya. Dalam pendekatan ini sangat menolak ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Dasar penggunaan metode ini adalah bahwa teks wahyu atau Al-Quran dan Sunnah sudah cukup menampung segala masalah dan mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendekatan akli, pendekatan yang kedua ini cenderung kepada model pemahaman Islam dengan menekankan rasionalitas dan spekulatif. Pendekatan ini menjadikan rasio sebagai alat dominan, sehingga semua teks-teks wahyu yang menyangkut akidah dan hukum harus diterima secara rasional.
Kemudian pendekatan kasfi. Metode pendekatan kasfi digunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan dan ma'rifat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan intuisi atau dengan pengalaman yang datangnya tiba-tiba dari dunia lain atau di luar kesadaran, bukan melalui nalar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iim Ibrahim. Mungkin sampai di sini pemahaman dan jawaban saya akan ujian tengah semester metodologi studi Islam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.